saya mungkin butuh beberapa foto untuk menjadi 1000 kata gitu. Jadi satu foto tunggal itu tidak bisa berbicara banyak, kecuali betul-betul dia punya momen yang kuat, dia punya eksekusi teknis yang bagus, dan mungkin fotografernya sudah memikirkan matang-matang. Atau foto itu di-set sebagai bahan, mungkin bisa jadi bahan propaganda, bahan buat hoax atau seperti apa. Yang jelas foto tunggal adalah foto yang berdiri sendiri. Nah, sedangkan foto cerita, kita tidak dapat mengetahui foto ini foto satu rangkaian dari sebuah foto cerita. Jadi ini hanya satu gambar dari rangkaian foto cerita. Foto cerita itu tidak bisa berdiri sendiri. Setelah slide ini mungkin teman-teman bisa tahu ini foto bercerita tentang apa. Sudah ada yang tangkap ini kira-kira foto bercerita tentang apa? Kenapa? Diurut katanya Kak. Jadi silakan Gimana? dijawab di kolom komentar ya Kak. Ada yang diurut, ekspresi orang diurut katanya, kesakitan. Ekspresi orang diurut. Oke. Terus apa lagi? Ya, jadi ini fotonya Jamal. Ini foto bercerita tentang Haji Naim. Jadi Haji Naim itu ya, hampir semua benar sih kalau sudah melihat foto kedua. Sakit diurut, kesakitan, ekspresi yang diurut. Nah, sudah mulai menjurus daripada tadi foto yang pertama. Foto pertama tadi sudah mulai. Nah, kalau ini kan belum kelihatan karena dia berdiri sendiri. Jadi orang masih bertanya-tanya, ini foto tentang apa sih sebenarnya? Nah, setelah muncul dua foto berikutnya, kita akan semakin tergambar. Oh, ini foto bercerita tentang tukang urut. Kemudian ada serangkaian foto lagi. Nah, jadi ini foto bercerita tentang tukang urut yang masih bertahan di tengah katanya orang era 4.0, tapi orang-orang itu hampir setiap hari, kurang lebih hampir 5-10 pasien bahkan dari luar negeri pun datang ke Haji Naim ini. Jadi dia adalah seorang tukang urut. Kenapa dia membuat cerita ini? Karena tukang urut ini menawarkan sebuah pelayanan yang tidak bisa didapatkan di rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit, mungkin kita tidak bisa dapat orang merokok. Kan? Nah, jadi kalau kita ke rumah sakit, kaki kita patah, tidak bisa kita merokok begini, santai, menikmati kasur, kipas angin, seperti ini. Jadi foto ini bercerita tentang bagaimana tukang urut tua, lama, tradisional, dia menawarkan satu hospitality, gitu, kenyamanan, membuat orang nyaman di tengah teknologi. Padahal sekarang kan sudah ada alat CT scan, jadi sudah tahu. Ya, mengapa foto cerita itu harus lebih dari satu frame? Karena kadang sebuah peristiwa berlangsung lama. Maksudnya, jadi satu momen atau satu peristiwa itu tidak hanya berlangsung 2 detik, 3 detik. Itu asiknya sebuah foto cerita, karena kita tidak memburu 1 detik atau 2 menit momen gitu. Jadi kita memiliki waktu yang panjang dari sebuah peristiwa atau cerita yang kita mau bangun. Kemudian sebuah foto tidak dapat menggambarkan perubahan. Jadi satu foto tunggal tadi itu tidak akan menggambarkan perubahan atau kejadian apa yang kita mau ceritakan. Nah, malahan 2 gambar dapat membuat perbandingan. Jadi dari foto pertama tadi kita bisa lihat perbandingan
ada yang bilang dia habis jatuh, kesakitan, ada juga yang bilang dia lagi perawatan. Nah, setelah muncul gambar kedua baru bisa mulai terjawab dan sudah ada perbandingan. Karena di foto kedua sudah mulai jelas. Nah, itu yang membedakan foto tunggal dengan foto story. Oke. Jadi sekarang hampir di seluruh bumi dunia mungkin menerapkan bentukan foto story seperti ini. Jadi foto story yang pertama itu bentukannya bentukan deskriptif. Kenapa dia disebut deskriptif? Karena fotografer yang menentukan foto-foto seperti apa yang mau diambil. Dan kebanyakan foto-foto deskripsi itu rata-rata menampilkan foto-foto yang cantik. Contohnya seperti ini mungkin foto deskriptif. Fotonya Bisma. Nah, ini lebih ke foto deskriptif. Ini bercerita tentang perjuangan Bike Messenger di kota Jakarta. Selain dia mengkampanyekan kerusakan lingkungan, dia juga menghadapi satu masalah yaitu tingginya polusi di Jakarta. Jadi dia bercerita tentang orang-orang kalau di istilah kasar atau kerasnya, mereka ini pasukan jihad di tengah kota Jakarta. Jadi mereka memanfaatkan sepeda sebagai kampanye lingkungan, kampanye anti polusi, sementara di satu sisi mereka berada di wilayah yang polusinya tertinggi kelima di dunia. Jadi ini salah satu contoh foto deskriptif. Rata-rata fotografernya memilih foto-foto cantik untuk ditampilkan. Ini kelihatan nggak? Ini, oke. Nah ini Keren. seperti ini foto deskriptif. Ini fotonya Bisma, itu fotografer CNN. Nah, jadi foto deskriptif juga itu yang membedakan dengan foto story naratif dan esai. Jadi sequencing atau urutan fotonya ini bisa dirubah semaunya fotografer dan itu tidak akan menghilangkan bentuk ceritanya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya tentang foto deskriptif? Oke Kak, bagi yang ingin bertanya silahkan ditulis ya di kolom komentar. Oh, nanti ditulis ya? Oke. Kak Iqbal akan menjawab. Jelas, oke. Siap Bang Amin. Nah, sorry. Kemudian ada foto naratif. Naratif itu penggambaran situasi dan struktur yang spesifik. Ciri foto cerita naratif ini memiliki alur dan penanda yang tidak bisa sembarang diubah. Jadi berbeda dengan deskriptif, kalau naratif susunannya itu tidak bisa diubah lagi karena dia biasa berbentuk series. Jadi sulit untuk diubah. Contohnya seperti ini ya. Ada foto tentang sampah. Jadi kalau teman-teman lihat ini fotonya bercerita tentang sampah. Nah, ini bentuk contoh foto naratif. Foto story naratif seperti ini.
Iya, jadi ini dia mau bercerita tentang bagaimana program di Bandung namanya Zero Waste. Jadi ada program sampah daur ulang di Bandung yang digaungkan oleh Ridwan Kamil kemarin. Jadi dia mencoba menggambarkan sampah tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan di awal kan mungkin ketika kita berbicara sampah, ya gambar tempat pembuangan sampah, tempat gambar-gambar kotor, gambar-gambar jorok. Nah, jadi dia mencoba menggambarkan bahwa sampah ini sebenarnya adalah benda yang istimewa dan sangat cantik gitu. Kalau kita bisa memanfaatkannya atau kita bisa mendaur ulangkan. Nah, makanya dia mencoba membuat foto cerita secara naratif. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang sering menghasilkan sampah daur ulang. Mungkin foto naratif seperti ini. Intinya foto naratif itu dia akan kebanyakan bermain narasi di foto, gitu. Ketimbang foto deskriptif, dia lebih. Jadi kalau foto narasi juga kita tidak bisa melihat cuman satu foto saja gitu. Dan dia tidak banyak bermain foto-foto yang ambigu. Jadi dia betul-betul foto-foto, contoh ini tadi foto daur ulang. Jadi dia akan lebih banyak memotret tentang foto-foto sampah daur ulangnya. Intinya naratif itu kita harus konsisten dengan pendekatan visual kita gitu. Lanjut esai ya. Ini sebenarnya foto esai. Kalau di kuliah ini lebih ke jurnal. Karena foto esai itu kebanyakan adalah opini dan argumen dari fotografer. Dan foto story ini tidak lengkap kalau dia tidak memiliki narasi yang panjang. Karena foto story ini lebih ke argumen dan opini sang fotografer. Ada satu contoh foto dari Kurniadi Widodo. Jadi Kurniadi Widodo ini seorang fotografer lepas juga. Dia mau bercerita tentang, jadi ayahnya meninggal. Dia setelah mengetahui ayahnya meninggal, dia hampir terpukul dan ada sekitar 2 mingguan dia merasa sepi dan kosong sekali. Nah, selama bapaknya hidup, dia paling cuman waktunya cuma 15 menit mungkin ketemu bapaknya. Karena ibunya sudah duluan meninggal. Nah, dia tertarik dan dia membuat satu foto yang sangat personal dan berbentuk esai tentang surat buat ayah. Jadi dia membuat karya foto tentang sebenarnya apa sih yang dilakukan bapak saya ketika dia di rumah. Gitu. Jadi dari pagi, jadi dia memotret bunga, tanaman, burung-burung ini depan rumahnya. Ada sisi perasaan yang dia masukkan, unsur ombak yang pecah. Jadi dia semacam kalau di puisi dia lebih tulisan dia lebih mendayu-dayu gitu. Nah, jadi ini judul foto story-nya Surat untuk Ayah. Jadi dia mencoba melepas rindu dan melepaskan kekesalannya karena dia akhirnya menyesal karena ketika ayahnya meninggal dia tidak punya waktu sama sekali lagi untuk bertemu gitu. Jadi dia mencoba merefleksikan ayahnya ketika dia masih hidup, dia mengerjakan apa. Jadi ayahnya memang setiap hari memiliki taman di depan, jadi pagi, siang, sore, malam
dia hanya mengurusi taman-taman ini. Nah, kemudian ini ada foto waktu kecil yang dia cetak ulang dan dia foto. Kemudian di sisi kiri ini adalah surat untuk ayahnya. Jadi kalau teman-teman mau baca story ini, nama bukunya itu Vlog Project, Kurniadi Widodo. Kalau mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama dengan Kurniadi Widodo, mungkin akan sedikit sedih gitu. Nah, seperti ini contoh foto naratif. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Tadi pertanyaan. Ya. Ayo silakan ditulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Intinya foto cerita itu untuk saat ini banyak kegunaannya. Pertama, sekarang orang ini kan era kreatif, industri kreatif. Jadi orang tidak membutuhkan foto laporan, foto tugas itu yang berdiri sendiri. Foto naratif itu berarti bisa lebih personal ya, tidak mudah dipahami orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu foto esai. Jadi esai itu betul-betul lebih personal. Kalau foto naratif, kita punya data. Kita punya argumen sendiri, dan kita punya frame pembanding untuk melengkapi argumen dan data kita. Gitu. Dan foto naratif, esai yang lebih personal mungkin. Kalau foto naratif, dia punya bentukan sendiri. Dia punya model pendekatan sendiri. Jadi dia bisa pendekatan series. Kalau kayak ini tadi kan naratif, sorry. Ada ya? Sorry. Ini yang fotonya Kang Sud, Nur Hadi Permana, ini lebih dia menampilkan foto naratif dengan pendekatan series. Jadi betul-betul fotografer memikirkan bahwa ini adalah satu problem dan bukan, dia tidak mencampur adukan dengan argumennya. Jadi dia punya data, kemudian lapangan, kemudian ke lapangan dan motret gitu. Contoh foto naratif seperti ini. Ada foto Fadli. Ini foto Fadli tentang, sebenarnya ini sering dijumpai orang. Ini tentang Vespa ekstrim di Indonesia. Jadi satu-satunya negara yang memelihara tradisi Vespa ekstrim itu di Indonesia. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau dari sejarah, Vespa-Vespa ini dipakai oleh pejabat-pejabat dahulunya, gitu. Tapi sekarang mereka tetap mempertahankan itu, tapi dengan gaya berbeda. Mungkin mereka sering disebut gembel. Nah, dari ide itu, kemudian Muhammad Fadli membuat satu foto story yang berbau naratif dengan pendekatan series juga. Jadi dia mengambil potret-potret Vespa-Vespa ekstrim. Seperti ini. Jadi kalau pertanyaannya ada yang Ipul tadi dia lebih personal, sebenarnya tidak personal banget. Tapi rata-rata karya foto itu lahir dari personal kita masing-masing sih. Cuman kalau yang benar-benar personal itu foto esai. Nah, ini foto Fadli tentang Vespa ekstrim. Ini dia sudah membuat buku. Jadi dia berkeliling Indonesia untuk memotret para penggila Vespa gembel istilahnya. Ini fotonya Muhammad Fadli.
Tiada yang Ipul? Oke, Kak, ada lagi nggak ya? Ini udah. Ya, foto esai. Ya. Sudah ada. Oke, kita lanjut. Oke. Lanjut, Kak. Apa ada tuh? minimal jumlah berapa foto dari Kak Aryo. Oke, Kak, ada minimal jumlah foto Kak? Sebenarnya yang membedakan tadi foto tunggal dengan foto story, itu kan fotonya foto tunggal ya, dia berdiri sendiri cuma satu. Tapi kalau foto story, dia rangkaian dari beberapa foto. Nah, kalau untuk standar biasanya dari pameran, publikasi atau laporan atau buat apa ya, buat Instagram itu orang rata-rata pakai standar minimal 3 foto itu sudah mampu bercerita. 3 foto itu sudah mampu bercerita. Jadi kalau standar minimal sebenarnya tidak ada, tapi sebaiknya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2 atau minimal 3 lah. Sebaiknya. Kalau 2 foto saja udah bisa bercerita banyak, ya itu sudah bisa jadi satu foto story. Tapi rata-rata di pameran, di buku itu tidak ada yang 2, rata-rata minimal 3. Oke? Sekarang saya mau kasih teman-teman permainan. Permainan apa? Ice breaking lah. Sorry. Nah, kira-kira teman-teman bisa bantu atau teman-teman bisa melihat apa gitu di sini? Di gambar ini. Ada 2 wajah, 2 wajah. Apa? 2 wajah, oke. 2 orang. Pas bunga. Pas bunga, oke. Gelas es buah. Gelas es buah, oke. Kira-kira gambar apa ini? Tidak ada yang melihat kepala koboi? Ada? 2 wajah sama 2 muka berhadapan. 2 wajah. 2 wajah. Oke. Next. 2 orang. Nah, kira-kira kalau lihat gambar ini, apa yang dilihat? Masa nenek-nenek? Iya, dengan baju tebal, poninya. Ada yang lain? Ada yang melihat gadis? Gadis. Ada yang melihat gadis? Iya, ada gadis. Dia menghadap kiri. Oke. Ada lagi? Ada yang melihat sesuatu yang lain? Ada serigala. Ada serigala, oke. Serigala berbulu domba. Bagus sekali mata, Kak. Ada mata. Ada mata, oke. Ada bulu, ada serigala. Ada serigala, oke. Kalau ini? Hidung 2, hidung mancung. Hidung berhadapan. Wajah. Hidung? Sorry. Udah hilang. Kak Abin dong.
wajah berhadapan. Terus Kayak piala juga. Ada apa? Ada piala. Ada yang jawab yang melihat lain? Hidung, ada tumpuan batu. Ini dari Kak siapa nih? Kak Yus Devitasari. Ada apa? Ada tumpuan batu dari Kak Yus Devitasari. Dari Kak Farik, wajah bertolak belakang. Ada ya. Ternyata ada yang melihat tumpuan batu. Sorry. Oke ya. Tunggu dulu. Spiderman, waduh, wajah bertolak belakang. Nah, sebenarnya itu tadi ini adalah sebuah games kecil. Ternyata sebuah gambar itu terlalu banyak pembacanya melihatnya berbeda-beda. Mungkin tadi ada yang lihat bulu ayam di foto yang katanya ada perempuan muda, 2 wajah 2 orang, ada yang gambar piala, ada yang cangkir. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu elemen. Biasanya kalau di ilmu fotografi biasanya materinya ilmu elemen visual. Jadi sebuah visual itu dapat dipahami dengan melihat garis, warna, bentuk, gambar. Dan masing-masing orang punya perspektif berbeda dari satu gambar. Gitu. Nah, ketika dia satu gambar itu kemudian digabungkan jadi satu, itu akan menghasilkan perspektif yang berbahaya sebenarnya. Nah, jadi gambar-gambar seperti ini yang dijadikan dasar orang membuat konten-konten hoax. Kenapa tadi ada yang menjawab wanita tua, ada wanita muda, dan memang sebenarnya ada, gitu. Tapi ada juga yang menjawab bahwa ada rusa, ada apa tadi? Serigala, Kak, serigala. Ada serigala, padahal itu sebenarnya adalah garis. Jadi gambar yang 2 perempuan itu tadi cuman ada 1 perempuan muda, dia balik belakang, kemudian ada 1 nenek-nenek yang dia menghadap ke kiri. Nah, jadi ini salah satu, saya cuman mau kasih gambaran bahwa sebuah foto ketika dia digabung, dia akan menghasilkan perspektif berbeda dari orang-orang yang melihat. Gitu. Dan ini salah satu alat sederhana yang membuat banyak hoax sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya sekalian, maksudnya teman-teman kalau dapat gambar jangan langsung langsung disimpulkan gitu. Oh, ini gambarnya perempuan, ini gambarnya nenek-nenek. Tapi coba dulu diperhatikan. Gitu. 1-2 foto yang digabungkan itu adalah gambar laki-laki mungkin. Visual yang dibuat menjadi 2 gambar yang berbeda itu bisa menjadi bahan hoax. Ini lihat, ada yang jawab plastik somai, Spiderman, tumpuan batu, hidung. Hidung benar, wanita muda, sama kayak Daeng Ipul, sama dengan kayak itu. Perempuan dari samping. Nah, oke. Ini cuman games kecil lah. Oke, the next. Nah, jadi dalam sebuah foto story ada elemen-elemennya. Jadi yang pertama itu adalah
ada gambar establishing shoot atau gambar keseluruhan. Jadi ketika kita mau membuat foto cerita tentang di rumah aja, contoh ya di rumah aja, kita harus punya gambar yang foto yang menggambarkan itu suasananya sangat lebar yang menggambarkan rumah kosong mungkin, atau orang bekerja di ruangan yang ada komputer, atau anak-anak yang sedang belajar. Nah, itu foto establishing shoot. Kemudian ada foto interaksi. Jadi kita mau bercerita tentang di rumah aja. Jadi ada orang yang mungkin lagi olahraga, tapi dia di bawah tangga. Jadi dia menggambarkan tokoh dengan tempatnya, interaction. Bisa ada satu orang yang lagi belajar, ada satu orang yang lagi olahraga, gitu. Jadi dia harus punya foto-foto seperti itu, foto interaction. Kemudian signature itu lebih ke foto-foto penanda. Ini foto story di rumah aja, penandanya apa sih sebenarnya? Penandanya kita bisa motret rumah kita dari luar, atau pagar, atau pintu. Yang penting dia foto signature itu menggambarkan simbol tempat, kayak simbol tempat, ruangan, mungkin ekspresi. Nah, kemudian ada foto potret. Elemen foto story itu memiliki elemen foto potret. Jadi setiap foto story diusahakan memiliki satu foto potret. Potret yang dimaksud itu, contoh kita mau bercerita tentang temanya di rumah saja. Jadi kita membuat foto potret seorang anak kecil, mungkin ibu-ibu. Jadi foto potret tokohnya gitu. Kemudian ada elemen detail. Jadi dalam sebuah foto story, kita harus membuat satu foto detail biar orang bisa singgah di foto itu, gitu. Jadi selain foto detail itu gunanya selain untuk menunjukkan detail cerita kita juga bisa membuat orang bernafas atau singgah di foto story kita. Kemudian foto cleanser atau foto penutup. Jadi di dalam sebuah foto story kita harus memikirkan juga foto-foto penutup. Kira-kira foto-foto penutup di rumah aja itu apa? Mungkin kita mau menggambarkan solusi. Solusinya ya kenapa kita di rumah aja? Ya karena ada virus. Nah, virus ini bisa kita lawan dengan cuci tangan. Mungkin kita bisa ambil foto penutup orang cuci tangan atau orang lagi berjemur di pagi hari. Nah, contohnya seperti ini. Elemen tunggu. Sorry. Kak, ada pertanyaan dari Kak Caci nih. Kak, apakah saya keliru nih kalau memaknai gambar itu dari memaknai gambar efek dari kerja otak kiri dan kanan ya? Ya, sebenarnya saya tidak tahu sih ilmu psikologisnya, tapi saya tadi cuman mau menggambarkan satu permainan sebenarnya yang menjadi dasar kenapa sebuah foto itu bisa menjadi materi konten propaganda atau konten hoax. Karena terlalu banyak ketika satu gambar yang diedit kemudian digabungkan, itu akan menimbulkan banyak perspektif. Makanya buat kakak-kakak di sini sebaiknya kalau lihat sebuah foto atau video diperhatikan baik-baik. Gitu. Kalau dari secara ilmu kesehatan atau keilmuannya saya tidak tahu ini apakah ini respon otak kiri terhadap otak kanan, tapi setahu saya ketika kita melihat gambar yang paling pertama saya ingat adalah apa yang saya ketahui tentang ketika melihat ini, saya melihat masa lalu. Maksudnya gambar ini pernah saya lihat di mana gitu. Gambar ini punya ciri-ciri apa gitu. Ada rambut, ada apa tadi? Ada konde-konde perempuan. Nah, saya bisa berkesimpulan bahwa ini ada perempuan mungkin ini gambarnya. Tapi kalau untuk otak kiri dan otak kanan, ya saya tidak tahu itu ilmunya seperti apa.
Mungkin gambar itu juga biasa dipakai untuk ngetes psikologi orang sih. Tapi intinya saya cuma mau bercerita ketika foto tunggal, berdiri sendiri, kemudian ada serangkaian foto yang tidak digabungkan, dia terpisah, kemudian ada satu foto dengan foto yang lainnya digabungkan, gitu. Itu akan menimbulkan banyak perspektif. Oke, Kak, ada nggak contoh akun IG yang sering posting foto esai di IG-nya yang Kakak rekomendasikan? Oh, ada. Kalau akun IG, kalau mau foto esai, follow akun IG-nya siapa ya? Oh, ini Kurniadi Widodo. Akun IG-nya @Kurniadi Widodo. Nah, dia juga seorang kurator, dia pengajar juga. Kalau foto esai itu Kurniadi Widodo. Kalau yang cewek ada ini. Namanya sorry. Namanya Azatani. Ini istri seorang fotografer yang kemudian akhirnya jadi fotografer juga. Tapi dia fitnya lebih banyak foto-foto esai. Cerita tentang anaknya, cerita tentang keluarganya. Foto-foto yang menurut dia bagus dan dia punya opini tentang itu. Oke? Kak, bagaimana agar orang tak salah memaknai foto story kita nih dari Kak Spiderman? Nah, sebenarnya Kak, bagaimana orang tak salah memaknai foto story kita? Nah, selain foto story, selain punya rangkaian foto, dia harus punya deskripsi atau narasi. Jadi, foto cerita kayak foto esai itu kurang lengkap kalau dia tidak ada narasinya. Kalau foto esai. Kalau foto deskriptif, kita gampang ketahui ini foto bercerita tentang apa. Kayak tadi, foto komunitas Back Messenger, setelah melihat beberapa rangkaian foto, kita sudah bisa lihat. Oh, ini foto tentang Back Messenger. Kemudian di foto esai, kita tidak bisa lihat. Itu secara visual saja. Kita harus baca caption, kita harus baca narasinya seperti apa. Makanya kalau bisa setiap foto cerita punya narasi. Karena masing-masing orang memahami visual atau memahami foto itu berbeda-beda. Gitu. Kak, ada contoh-contoh gambar dari elemen-elemen tadi yang membentuk sebuah cerita. Ya, tunggu. Sorry. Ada satu gambar yang membentuk sebuah cerita. Mau kira-kira teman-teman bisa lihat tidak? Ada yang bisa. Wow. Kira-kira elemen apa yang tidak masuk di sini? Nah, ini contoh yang yang memasukkan semua unsur elemen tadi. Jadi ini
foto bercerita tentang, jadi ada satu penyakit baru sebenarnya di Indonesia. Jadi orang-orang kosong yang ya mungkin kalau kata teman yang buat ini namanya, yang fotografernya ini Yuda, dia membuat bercerita tentang orang yang punya pacar atau istri. Di Jepang sebutnya wifu ya, wifu. Jadi dia punya istri, wifu itu berbentuk cosplay. Jadi kenapa dia seperti ini? Karena dia pernah tersakiti, dia sudah trauma dengan wanita-wanita yang pernah menyakiti dia. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa dengan saya menikahi wifu ini, boneka-boneka cosplay ini, saya merasa lebih bahagia seperti itu. Jadi ini foto yang sangat, secara story, secara cerita, secara narasi ini sangat abstrak banget. Abstrak sekali gitu. Karena dia menganggap boneka-boneka ini adalah istrinya. Gitu. Dan kadang dia juga menjadi istrinya sendiri gitu. Kayak di foto ini pertama. Kayak di foto pertama nih. Dia mencoba menjadi cosplay dengan berkostum laki-laki untuk pacarnya. Nah, ini. Tunggu. Nah, ini sampai dia merubah matanya. Nah, ini karena dia begitu, dia sayangnya ini waifunya atau istrinya. Tunggu. Nah, establishing shoot-nya apa? Dia sudah punya, foto ini punya gambar ini. Mungkin establishing shoot bisa ini, foto ini. Bisa foto ini. Jadi dia menggambarkan hampir keseluruhan cerita yang dia mau bangun. Jadi dia menggambarkan orangnya, ada tokonya, dan dia menggambarkan si wifu ini. Gitu. Kemudian elemen interaction-nya, sorry. Nah, ini bagian interaction. Jadi ada satu foto ini bisa interaction atau ini aja. Ini menggambarkan dirinya sedang memakai baju cosplay, dan kalau ya, ini foto interaction-nya. Jadi dia mencoba, dia tidak memakai dirinya, dia tidak menjadi seorang manusia, tapi kalau melihat foto ini kita seperti melihat orang yang di taman tidur. Nah, ini masuk kategori elemen interaction. Kemudian signature itu lebih ke foto penanda, mungkin lokasinya, atau nah ini bisa lokasinya. Ini di kota, terjadi di kota besar, kota Jakarta. Nah, jadi dia membuat elemen signature-nya itu dengan foto ini. Jadi foto ini mewakili elemen signature sebagai penanda ini terjadi sebenarnya di mana? Di kota kah, di desa kah? Karena kalau kita melihat foto ini, mungkin kita pikirnya ini terjadi di desa, di Jepang, atau di mana. Nah, dengan dia hadirkan foto ini, signature itu menjelaskan, oh ini ternyata menariknya ini karena terjadi di kota besar. Makanya dia foto
boneka Wifu ini dengan background gedung-gedung. Kemudian ada elemen potret. Nah, ini salah satu elemen potret. Jadi dia membuat satu potret tokohnya. Nah, ini tokohnya. Jadi foto potret itu bebas. Yang penting kita memotret fokus ke satu tokohnya. Tokoh yang kita mau ceritakan. Biasa juga orang membuat foto cerita dengan memotret beberapa tokoh. Nah, itu disebut foto potret. Kemudian ada elemen yang melengkapi, ada detail. Mungkin detail-detail ini mewakili tangan, tapi bukan tangan manusia. Kemudian foto ini saking dia sayangnya dengan istrinya, bahkan sampai dia membelikan ruang mandi buat istrinya. Ini foto detail. Salah satu elemen foto detail. Ini masuk. Kemudian ada penutup. Nah, kalau penutup, kemarin Yuda membuat foto penutup dengan foto ini. Pada akhirnya, ini akan menjadi dua sisi yang berbeda gitu. Satu sisi dia adalah manusia, satu sisi dia sangat ingin berada di alamnya wifunya gitu. Entahkah foto penutup biasanya bisa menjadi solusi, bisa menjadi pertanyaan, bahkan foto penutup itu bisa menjadi klimaks gitu. Jadi foto elemen slincer ini sebenarnya dia bisa menjadi foto penutup yang berupa solusi atau foto penutup yang tanda tanya atau sebuah foto yang sebenarnya makin membuat kita bingung gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin Kak. Ada lagi ke pertanyaan? Ada nggak tuh? Akun video sudah. Kak, ada yang bertanya nih dari Kak Ruang Imajinasi. Kak, foto yang ada di akunnya Kurnia di Widodo itu termasuk foto apa ya? Sebenarnya kalau termasuk foto apa, banyak sekali fotonya masalahnya. Tapi dia kebanyakan memotret foto-foto esai personal. Jadi dia ini seorang foto dokumenter, dia pendekatannya dengan dokumenter, tapi foto story-nya, kalau di akun IG kan dia berdiri sendiri rata-rata fotonya. Foto tunggal. Cuman ada beberapa foto yang dikasih slide, itu foto-fotonya kebanyakan foto esai. Karena dia punya opini, dia punya argumen, kemudian dia visualkan gitu. Kalau melihat semuanya, saya tidak bisa tahu ini foto esai atau foto apa, karena rata-rata fotonya foto tunggal. Tapi kebanyakan dia memotret foto cerita itu dengan bentukan foto esai. Jadi betul-betul murni dari personalnya, dari argumennya, kemudian dia membuat visualnya seperti apa. Oke. Kalau Kak Iqbal sendiri cenderung foto apa? Sebenarnya kalau saya lebih cenderung ke naratif. Naratif sama deskriptif. Saya share satu foto, mungkin bisa jadi perbandingannya teman-teman. Ini foto saya satu dan foto mentor. Ini ada mentor saya. Nah, ini foto di Palu. Nih, saya mau kasih perbandingan sama teman-teman. Mungkin saya lebih banyak. Sorry.
Ini foto saya lebih deskriptif. Kemudian ada satu foto di Palu. Foto mentor saya namanya Putu Sayoga. Nah, ini. Dilihat kah? Kelihatan sih. Oke. Nah, ini foto di Palu yang kenapa ini foto tentang apa? Jadi ini foto tentang penanda yang dipasang warga sebagai harapan bahwa keluarganya mereka itu masih ada di sini gitu. Sebenarnya hampir semua orang membuat foto cerita kayak foto cerita saya tadi. Tapi kenapa saya anggap ini menarik? Karena Putu Sayoga, mentor saya membuat foto yang sebenarnya kurang orang yang mau melihat. Padahal melihat foto rangkaian foto kayu, kemudian ada ikatan sejadah, ada sarung, ada plastik. Ini sebenarnya dia punya cerita yang dalam, gitu. Jadi kalau ditanya saya cenderung foto apa, ya sekarang saya lebih banyak memotret foto seperti ini dengan pendekatan foto dokumenter. Kalau kemarin-kemarin saya lebih banyak main di foto jurnalis. Jadi saya kasih sedikit gambaran. Kalau foto-foto di media, foto story, kebanyakan dia pakai bentukan foto ini. Bentukan foto deskriptif. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak bermain di naratif dan coba-coba belajar di esai. Nah, kalau oke, siap. Nah, ini foto di media-media, foto story deskriptif. Jadi gampang sekali kita memahami foto ketika kita melihat bentukannya. Jadi kita sudah bisa bilang ini kalau melihat foto di media-media rata-rata mereka mesti pakai bentukan foto deskriptif. Jadi langsung menjelaskan inti ceritanya. Kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan? Nih, kakak aktif di Shutterstock nggak? Apa? Apa? Shutterstock apa nih aplikasi ya? Shutterstock itu Shutterstock. ya, foto ya? Oh, tidak. Oh, Shutterstock tidak. Jadi saya tidak menjual foto ke situ dan saya tidak taruh foto ke situ. Gitu. Kenapa saya tidak taruh foto di situ? Karena ya kalau saya pribadi ya terlalu murah gitu ya di situ. Gitu. Untuk foto-foto Shutterstock mendingan kita jual ke luar atau ke media-media daripada kita upload foto di Shutterstock. Karena kalau mau sedikit bocoran di Shutterstock ini begini. Kalian punya foto, itu foto footage atau foto mungkin foto laut, foto pemandangan. Nah, itu dibeli sama orang seharga $25. Sementara kalian cuma dikasih $5. Gitu. Jadi mending kalian yang jualan foto sendiri. Kalau app edit foto recommended untuk HP, Snapseed sama Lightroom. Kak Iqbal sendiri cenderungnya foto sudah aktif di Shutterstock, tidak aktif di Shutterstock. Kalau app edit foto itu tadi Snapseed sama Lightroom mobile. Oke. Oke, ada lagi nggak Kak? Silakan ditulis di kolom komentar. Ini saya mau kasih lihat satu foto dari fotonya Putu Sayoga lagi. Jadi dia bercerita
kita ini sudah dipublish di media Jerman dengan Cina. Dan ini jadi foto story itu bisa berbentuk long time, berbentuk documentary, atau berbentuk personal project, atau bisa berbentuk kerjaan. Nah, ini salah satu foto story Putu Sayoga. Ini foto long time project. Jadi foto story-nya dibuat panjang. Jadi ini dia garap sekitar 4-5 tahun lah belakangan. Nah, ini bercerita tentang manusia. Jadi Indonesia itu urutan kedua negara yang punya gunung api aktif di dunia. Nah, anehnya dari beberapa negara, ternyata Indonesia yang punya gunung api aktif itu di bawahnya masih ada orang-orang. Jadi foto cerita ini bercerita tentang manusia di bawah gunung-gunung aktif ini di Indonesia. Nah, ini fotonya Putu Sayoga, ini long time project, jadi projectnya panjang dan masih berjalan. Ini di Ternate, ini di Jawa. Nah, ini orangnya. Ini long time project-nya. Jadi foto story sebenarnya bebas, kita mau buat apa. Tapi kebanyakan sekarang orang membuat foto story untuk laporan. Boleh lihat koleksi foto Kak Iqbal yang paling mengesankan yang pernah kakak buat. Buset dah. Apakah kamera itu sangat berpengaruh sama hasil foto? Artinya apakah foto bagus harus menggunakan kamera mahal? Kamera mahal. Sebenarnya kalau berbicara kamera, yang penting teman-teman punya kamera. Mau mahal, mau murah, itu tergantung orangnya. Maksudnya kita mau motret apa tidak. Gitu. Kalau fotonya bagus atau tidak mempengaruhi fotonya. Maksudnya foto ini bagus karena kameranya bagus. Kalau saya tidak juga. Yang pertama pengaruh dari orang. Yang kedua kita mau motret atau tidak. Kalau persoalan harga kamera ya sekarang sudah banyak HP yang hampir melebihi kamera DSLR. Kayak HP apa? MP30, Xiaomi Realme 6, Xiaomi apa gitu. Kamera-kameranya sudah canggih. Jadi kalau saya pribadi, kamera tidak mempengaruhi foto. Sebenarnya foto itu dipengaruhi oleh kemauan gitu. Kalau kita mau belajar rajin motret, ya lama-kelamaan akan bagus sendiri. Dan perspektif bagus atau tidaknya foto, ya tergantung masing-masing. Kalau boleh lihat koleksi foto Kak Iqbal yang paling mengesankan yang pernah kakak buat. Buset, paling mengesankan. Oh ini nih. Yang paling mengesankan ini. Karena foto ini saya kerjakan di Jakarta pas ikut program Permata Foto Grand baru-baru ini. Dan karena saya orang Sulawesi, di Jakarta, saya membuat foto cerita tentang orang Sulawesi juga. Gitu. Jadi ini bercerita tentang Bagan Rambo. Ini dari Kak Amin nih, foto yang baru juara boleh lihat nggak Kak? Ini.
Fotonya masih dicari ya, Kak. Nah, Oke. Itu foto yang boleh lihat koleksi foto paling itu yang paling mengesankan. Karena foto itu ya saya motretnya kamera murah, akhirnya dapat kamera mahal hadiahnya. Kak, fotonya tidak terlihat tadi, Kak. Tidak terlihat, iya Iya. kah? Nah, kelihatan. Masa? Nah, Tunggu, diulang, Kak. sayang. Oh, diulang. Oke. Tunggu. Kalau ini kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Kira tadi kelihatan, sorry. Oke, Kak. Kelihatan? Mantap. Nah, itu koleksi foto kakak kebal yang paling mengesankan. Nah, itu paling mengesankan. Nah, lumayan dapat Leica. Itu yang juara barusan ya? Ya, yang dapat Leica, Bang. Yang bisa kasih Hanya foto. tidak terlihat. Oh, foto yang baru juara boleh. Itu tadi foto yang baru juara. Kak mau tanya soal etika. Misalnya kita buat foto story terus foto itu ternyata menang award atau dibeli mahal, apakah kita harus memberikan uang ke objek foto ini? Nah, sebenarnya kalau di fotografi, ketika foto ini kita ikutkan lomba, kemudian kalau lombanya berbau prestige atau biasanya kalau di foto jurnalis itu ada WordPress, itu foto-foto itu tidak dibuat setelah kita ikut lomba itu dan kita menang, foto itu tidak dikomersilkan, sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya kita tidak perlu memberi uang, gitu. Kecuali kalau foto yang kita ikutkan lomba itu untuk perusahaan-perusahaan dan perusahaan itu membuat foto kita menjadi foto iklan, foto-foto komersil. Menurut undang-undang kita harus memberikan kompensasi atau mendapatkan izin dari objek fotonya gitu. Kalau itu komersil. Tapi kalau untuk kepentingan umum saya rasa tidak. Dan kalau dibeli mahal ternyata menang award atau dibeli mahal ini pertanyaannya kemarin sempat ada foto dua foto saya yang dibeli sama salah satu peneliti di Jerman, dan itu dia punya kontrak sendiri. Saya harus punya rilis itu persetujuan dari orang yang saya foto. Jadi dua foto itu dibeli sekitar 450 euro per fotonya, dan saya harus dapat rilis dari orang yang saya foto.
Jadi kalau dibeli mahal itu tergantung orang yang ngebeli. Gitu. Kalau kita harus memberikan uang ke objek di foto ini, ya tergantung pribadi sih. Kalau saya rasa kalau untuk memang betul-betul bisa dibagi ya, kenapa kita tidak bagi gitu ke objeknya. Cuman yang bahayanya sekarang ketika kita berikan itu, hadiahnya mungkin ya cukup hanya buat 2 orang, tapi ketika dia tahu foto kita juara, nah bisa jadi kita dibaleki gitu. Jadi bisa jadi kita yang dimintai tambah. Jadi kalau seumpama hadiahnya 10 juta, nah jadi saya datang kasih objek ke objek foto, ini uang 2 juta saya habis juara. Setelah saya kasih ternyata dia tahu bilang hadiahnya 10 juta dan dia minta tambah. Itu yang bahaya sebenarnya. Intinya persoalan kita kasih atau tidak tergantung masing-masing. Kalau untuk kebutuhan komersil sebaiknya ada rilis. Biasanya kerja-kerjaan buat NGO, buat perusahaan dia minta rilis untuk penelitian, untuk jurnal. Biasanya dia minta rilis atau persetujuan dari orang objek yang di dalam foto. Apalagi objek fotonya itu anak-anak sama hal-hal yang berbau aib atau bisa cerita bagaimana prosesnya Kak Iqbal, berapa lama motretnya, dan mereka adalah teman Kak Iqbal semua, bagaimana pendekatan orangnya di kehidupan personal dan keseharian. Kak, 5-10 menit lagi ya. Oke. Boleh tahu apa goalnya Kak Iqbal dalam dunia itu? Goalnya? Aduh. Sebenarnya goalnya. Tunggu dulu Kak, saya jawab ini dulu. Keren Kak. Boleh tahu apa goalnya Kak Iqbal? Sebenarnya goalnya, sebenarnya ini saya belajar fotografi dari kampus. Saya anak Poltek, saya belajar di Metanoyak. Ini ada senior saya, Kak Amin Metanoyak. Nah, itu senior saya yang mengajarkan saya tentang apa itu pers, jurnalistik. Nah, sekarang kalau untuk goalnya, saya lebih ke foto dokumenter, jadi mendokumentasikan foto-foto masalah lingkungan sosial yang mungkin bisa membuat orang lebih banyak melihat perspektif berbeda dari isu-isu ini, isu lingkungan, sosial, dan budaya. Itu. Goalnya mungkin itu sebagai freelance jurnalis ya, goal paling terakhirnya ya kita jualan foto gitu. Jadi bikin foto story, dijual keluar gitu. Goal sederhananya. Kalau bisa dapat jodoh. Ya. Ya kalau dapat jodoh ya alhamdulillah. Bisa cerita ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Jinanti. Bagaimana sih prosesnya Kak tadi fotonya? Ya, sebenarnya foto bercerita tentang foto Bagan namanya Bagan Rambo. Di sini juga di Sulawesi juga disebutnya Bagan Rambo. Jadi saya bercerita tentang nelayan yang bertahan untuk tetap melaut di tengah isu perubahan iklim. Selain itu, mereka juga harus bertahan di tengah gencarnya pembangunan di daerah pesisir atau reklamasi di daerah pesisir. Jadi awalnya mereka yang nelayan tradisional yang cuman mungkin 15 km menaruh bagan tancap di depan rumahnya. Setelah adanya pembangunan reklamasi, gencarnya pembangunan reklamasi di pesisir Jakarta Utara, sekarang mereka harus jauh untuk melaut. Nah, bagaimana caranya mereka agar bisa bertahan? Nah, dengan Bagan Rambo ini yang lebih fleksibel, mereka berinovasi, merubah metode kerjanya untuk bertahan mencari ikan di Teluk Jakarta. Nah, jadi yang menariknya karena saya tidak pernah ke daerah sini di Jakarta, paling di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Saya belum pernah ke Jakarta Utara.
menariknya karena saya langsung ketemu dengan orang-orang Bugis, gitu. Jadi saya bercerita dengan mereka, mungkin butuh 3 minggu baru saya motret di sini. Saya mengumpulkan data, observasi, wawancara, baru saya motret. Ini pengerjaannya kurang lebih 3 bulan 2 minggu. Apa lagi, Dik? 3 bulan 2 minggu, dan dari 10.000 foto, cuma 12 foto itu yang terpilih. 10.000 frame. Bagaimana pendekatan dengan objek kurangnya. Kalau pendekatannya itu tadi, karena enaknya karena dia orang Bugis, saya juga orang Bugis, Bugis, bukan orang Batak. Pendekatan dengan objeknya diikuti kehidupan personal sehari. Iya, jadi saya motret. Sebenarnya ada satu, sebentar, moderator sebentar sekali. Nah, bagaimana kita membuat foto story sebenarnya, yang pertama itu adalah, ini rule saya, sorry. Belum kelihatan, Dik. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Kak? Kelihatan? Ini. Kelihatan. Oke. Rule saya membuat foto story seperti ini. Jadi, ada ide, ide itu terserah teman-teman, mau idenya tentang diri sendiri, keluarga, pacar, teman-teman, orang di, atau kondisi sekarang idenya mungkin tentang di rumah aja. Kemudian saya bikin mind mapping itu yang inti kita harus membuat headline. Kayak headline-nya tadi foto saya itu headline-nya cara orang pesisir Teluk Jakarta bertahan hidup. Itu headline dari mind mapping. Kemudian saya cari masalahnya apa, kaitannya dari masalah itu apa. Kemudian saya mau bercerita tentang apa. Jadi di mind mapping itu ada headline dan ada beberapa pertanyaan cabang. Dari beberapa pertanyaan cabang itu kita buat dia menjadi sebuah foto gitu. Setelah jadi mind mapping, kita buat pertanyaan-pertanyaan dari mind mapping itu. Ketika kita mau menjawab dari pertanyaan mapping itu, bagaimana caranya? Kita harus memotret. Nah, setelah kita motret, kita kembali dan kita riset kembali apa benar memang di Teluk Jakarta itu ada reklamasi. Apakah memang seberapa berpengaruh sih nelayan-nelayan Teluk Jakarta ini untuk menghidupi kebutuhan ikan di Jakarta? Dan itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Seberapa berpengaruh orang-orang Bugis ini dan alat-alat tangkap itu di pesisir Jakarta. Setelah itu saya riset. Setelah riset, ada data baru, saya motret lagi. Kemudian membuat narasi dan membuat caption. Kemudian metode awal memulai foto story itu sebenarnya pakai metode EDVAT. EDVAT itu metodenya gini. Entire, paling sederhana sih kalau mau buat foto story ini. Entire ini foto keseluruhan yang kita mau gambarkan. Entire, detail atau frame. Detailnya ini. Jadi ini tentang PT IKI yang berusaha bangkit kembali. Entire-nya ini kapal-kapal tua. Detailnya ini kapal yang satu berdiri sendiri. Kemudian ada frame. Ini frame-nya. Kemudian foto time. Jadi ada momen-momen yang sebenarnya menarik untuk ditangkap gitu. Jadi itu tergantung sang fotografer, dia jeli atau bisa jadi fotografernya itu terlambat gitu. Nah, itu momen-momen yang langka kayak begini, dia tidur, istirahat gitu kan. Detail, time, apa lagi tadi? Entire, detail, frame, angle. Nah, jadi angle-nya terserah teman-teman mau dari atas, mau high angle. Sebenarnya materinya tidak cukup sih kalau ini. Ini high angle,
low angle, ini low angle, atau mau angle mata burung. Nah, intinya harus ada entire, detail, frame, angle, dan time. Time itu biasanya hal-hal di luar dugaan kita. Kemudian setelah memotret itu semua, kemudian ada proses editing. Editing di sini saya maksud bukan post processing digital atau olah digital di aplikasi, baik di HP maupun di laptop atau di komputer, tapi editing di sini yang saya maksud adalah bagaimana menyusun foto-foto ini sehingga menjadi foto cerita. Makanya ada segitiga editing. Jadi foto cerita itu harus terdiri satu foto pembuka, kemudian di tengah-tengah biasanya dia ada foto klimaks, kemudian di akhir dia ada foto penutup. Jadi editing ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Editing ini memilih foto ini sebaiknya kita butuh masukan atau saran dari orang-orang sekitar. Sebaiknya sih ada, kalau saya sih ada beberapa mentor. Kalau saya mau mengerjakan foto story, saya berdiskusi dengan beberapa mentor. Gitu. Dan untuk editingnya, jadi editing itu menyusun foto. Dari foto awal, kemudian di tengahnya sini seperti apa, foto klimaksnya seperti apa, terus turun, kemudian menjadi foto penutup. Nah itu saya editing, kemudian motret lagi. Ketika ada yang kurang di editing, ya motret lagi. Gitu. Mungkin itu aja, Kak. Bagaimana proses pembuatan foto story dan cara melihat pasar? Apakah ada permintaan atau ada lomba tentang foto story, Kak? Dan bagaimana cara Malik dan bagaimana cara melihat pasar? Buset, pasar apa ini dimaksud? Sebenarnya kalau saya sebagai foto jurnalis lepas, konsen saya sebenarnya di news itu mau mati bulan April. Di news itu sebenarnya pasarnya ya media lokal, media nasional, dan media asing. Kalau untuk lomba, sekarang ini saya tidak konsen di lomba foto. Mungkin kemarin-kemarin. Karena menurut saya, kalau kita terlalu banyak ikut lomba, ya nanti frame-nya frame-frame lomba. Kalau kita terlalu banyak ikut lomba, nanti fotonya kebanyakan bukan foto yang terjadi sebenarnya, tapi kebanyakan foto yang kita setting. Gitu. Coba lihat lomba-lomba foto. Orang dipaksa untuk membuat foto yang menyesuaikan dengan tema. Memang 1-2 kali kita ikut juara, enak. Karena kita dapat fotonya, kita dapat momennya. Tapi kalau lomba foto kayak di lotre, ya kadang rezeki, kadang tidak. Biar rezeki terus, ada orang-orang yang men-setting foto-foto itu dan ikutkan lomba. Nah, itu yang saya takutkan. Kenapa saya sudah jarang ikut lomba. Kecuali lomba itu maksudnya menjaga karir saya, kayak mengikuti WordPress foto. Kalau di Indonesia ada Anugerah Pewarta Foto Indonesia, di luar ada banyak lah, ada grand-grand di luar yang banyak. Mending saya ikut itu daripada saya ikut lomba gitu. Sekarang, kalau kemarin-kemarin sempat, tapi sekarang sudah tidak konsen di itu. Kalau pasarnya, bagaimana cara melihat pasar ya? Kalau intinya buat dulu satu foto cerita, insya Allah pasar itu datang sendiri. Gitu. Kalau fotonya menarik, kita tawarkan, besok-besok itu pasti dia cari. Bal lagi bikin story apa ini? Nah, kayak Faiz, saya 1 kali ngirim di situ sama Kak Eko. Yang keduanya dia yang nelpon. Bal lagi bikin cerita apa? Nah ini saya tawari. Ini ada cerita ini. Kalau di freelance foto jurnalis ya seperti itu. Kalau freelance foto wedding beda lagi mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Intinya foto cerita. Foto cerita itu sebenarnya bisa digunakan di mana saja buat teman-teman mau buat memo, buat diary,
diary harian lewat foto atau buat laporan tugas, laporan kerjaan, foto story itu bagus. Intinya membuat foto story kita mulai dengan memotret. Jangan terlalu banyak berpikir lah. Ya, ada ide langsung eksekusi. Oh iya, sebelum ditutup, kalau teman-teman mau terima challenge saya menantang teman-teman di sini berapa orang sih? 1, 2. Ada 27 orang yang aktif sekarang, Ya, Kak. 27 orang ini, saya ada satu buku. Sorry. Nah, ini bukunya. Buku belum saya buka. Saya mau kasih tantangan sama teman-teman membuat satu foto cerita. Terserah teman-teman mau buat foto cerita apa. Tapi temanya di rumah aja. Gitu. Saya tantang teman-teman karena ini kelas biar produktif. Nah, kalau teman-teman mau ikut, saya punya hadiah satu buku. Nah, nanti saya yang menilai foto ceritanya bagus, saya dengan Kamato dari Dompet Duafa, nanti saya kasih hadiah buku foto ini. Jadi terserah kalian mau bikin foto story pakai HP, pakai kamera, terserah. Yang jelas temanya di rumah aja. Terus fotonya, deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa nih, Kak? Oke, sekarang berarti tanggal 5, Kak. Oke. Tanggal 5 fotonya terakhir dikirim tanggal 5 jam 12 malam di fotoiqbal@gmail. Oke, Fotoiqbal@gmail. tertantang nih buat. Ya, kalau teman-teman mau ikut, yang enggak mau ikut juga, yang mau sharing, sorry nah kalau ada banyak salah karena saya tidak terbiasa pakai ini meeting Zoom. Saya juga agak sedikit terganggu dan grogi. Ya, makasih teman-teman kalau ada salah. Ya, makasih Bang Amin, mantap. Thank you banyak. Kumpul di mana, Kak? Ya, kumpul di fotoiqbal@gmail. Kak, bagaimana caranya mengambil angle yang tepat? Nah, itu. Sebenarnya kalau kelas meeting begini, susah kalau menjelaskan materi-materi teknis. Gitu. Karena fotografi itu ilmu praktis ya, sebenarnya ilmu praktek gitu. Fotografi itu ilmu praktek. Jadi kalau teori-teori paling ya seperti ini, paling berbicara elemen, bentukan, berbicara standar-standarnya lah foto story, kayak foto story, foto tunggal. Kalau berbicara teknis, kayaknya memang harus pertemuan online, nggak bisa pertemuan offline, sorry. Ya, mungkin itu saja, Kak. Terima kasih, Di. Maaf kalau ada salah kata. Saya grogi dan saya tidak tahu pakai ini Zoom. Kak, terima kasih banyak nih sudah berbagi dengan kami di kelas online-nya Pelajaran Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Untuk materi kami dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan, mewakili pimpinan juga Pak Rahmat Hidayat, mengucapkan banyak terima kasih nih sudah meluangkan waktunya berbagi dengan kami. Semoga ini menjadi amal ibadah kita dan supaya lebih produktif lagi nih ke depannya. Amin. Amin. Untuk kakak-kakak yang sudah bertanya, terima kasih juga. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini lebih bermanfaat. Kayaknya habis ini pada semangat nih buat story. Oke Kak, untuk kelas malam ini saya kira cukup sekian dan kami dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Dan untuk terakhir kami mengajak ke teman-teman yang sudah hadir di kelas ini agar mari saling membantu untuk berdonasi ke Dompet Duafa. Nanti saya bagikan linknya di grup WhatsApp juga. Bang Amin berdonasi dulu, Bang Amin. Ya. Allah minimal dengan men-share lah, minimal dengan men-share ke beberapa link flyer donasinya Dompet Duafa supaya kita sama-sama bekerja bersama untuk menanggulangi pandemi virus corona ini gitu. Dan terakhir juga
sebelum ini saya akan membagikan juga link feedback nih ke kakak-kakak yang sudah bergabung di grup WhatsApp supaya diisi bagaimana perkuliahan kita malam ini dan menjadi bahan referensi untuk kami di Dompet Duafa untuk mengadakan kuliah online selanjutnya gitu. Dan, kalau mau sharing selanjutnya juga bisa di email. Oke, bisa di email juga. Dan untuk kelas ini, setelah ini 1 jam kemudian, Kak, grup akan kita kosongkan. Jadi ini adalah kelas online, jadi istilahnya kayak ruang kelas. Setelah selesai kelasnya, siswanya keluar gitu, orang-orang yang belajar keluar dan besok akan diganti dengan orang-orang yang baru yang akan mengikuti kuliah online lagi. Dan kalau kakak-kakak masih tertarik nih kelas-kelas berikutnya atau materi-materi berikutnya, boleh bergabung kembali dengan mengikuti dengan cara mendaftar kembali di kelasnya dan masuk kembali ke grup ini. Dan selanjutnya ketika sudah selesai perkuliahannya, kita akan keluar lagi dan menunggu peserta yang lain untuk masuk lagi di kelas ini. Jadi istilahnya kayak ruang kelas lah, setelah siswanya selesai belajar, keluar dan diganti sama orang-orang yang lain yang mau belajar gitu. Saya kira itu Kak untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan untuk segala kekurangan pada malam ini kita mohon maaf dan semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam kuliah online gitu. Dan saya dari Dompet Duafa mengakhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.